Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Anida Suciwardani, Anis Mardiyah, Anariana Rizky Tiasti. Saya sendiri akan menyampaikan sedikit materi tentang ijma' sebagai sumber hukum utama. Dari definisi ijma' atau ijma' berasal dari bahasa Arab, yaitu ijma', yang artinya kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Selanjutnya, dalil tentang hukum ijma'. Dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Selanjutnya, dalil as-sunnah. Sabda Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dolalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud, derajatnya hasan menurut Syekh Albani. Dalil ini meskipun berbicara mengenai pemerintahannya yang sah, namun ia menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh ijma' dalam Islam. Selanjutnya, macam-macam ijma' dan contohnya. Berdasarkan kejelasan perkara yang disepakati, ijma' dibagi menjadi dua. Yang pertama, ijma' qot'i, yaitu berupa perkara maklum dan jamak diketahui oleh seluruh kalangan dari umat Islam. Contohnya, tentang wajibnya sholat 5 waktu dan haramnya minuman keras. Yang kedua, ijma' zoni, yaitu ijma' yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Berdasarkan metode terjadinya, ijma' dibagi menjadi dua. Yang pertama, ijma' bayani, yaitu ijma' yang terjadi baik dengan perkataan maupun perbuatan. Contohnya, kesepakatan tentang Ramadan yang persetujuannya diucapkan. Yang kedua, ijma' sukuti, yaitu ijma' di mana para ulama diam tidak mengatakan pendapatnya. Contoh, putusan hukum yang diperlakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang menghukum peminum khamar dengan 80 kali cambukan. Berdasarkan jumlah pendapat yang ada, ijma' dibagi menjadi dua. Yang pertama, ijma' basit. Jika ijma' tersebut merupakan kesepakatan terhadap sebuah pendapat, maka inilah yang disebut dengan basit atau sederhana. Yang kedua, ijma' murakkab. Para ulama berselisih pendapat berlawanan dengan jenis yang pertama. Maka di sini terdapat ijma' yang murakkab alias susunan dari beberapa pendapat tersebut. Contoh dari ijma' murakkab adalah berselisih mengenai niat dalam bersuci. Sebagian pendapat harus berniat ibadah dalam setiap bersuci, yang meliputi wudhu, tayamum, dan mandi junub. Selanjutnya, ijma' berdasarkan metode pengetahuannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ijma' mahsul, yaitu ijma' yang didapat dengan usaha seorang mujtahid mengeluarkan kesimpulan ijma' dari kitab-kitab para ulama terdahulu. Yang kedua, ijma' manqul, yaitu ijma' yang diketahui dengan nukilan dari ulama terdahulu yang mengatakan bahwa dalam perkara ini terdapat ijma' selama nukilan itu sahih dan dapat dipertanggungjawabkan, maka ijma' dengan cara ini pun dianggap dan tidak perlu untuk meneliti apakah banyak yang meriwayatkannya atau hanya satu orang. Selanjutnya, eksistensi ijma' masa kini. Salah satu hikmah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa Allah tidak menjadikan kandungan Al-Quran berupa materi-materi idealis yang terbatas sebagaimana dunia matematika yang tidak memberi kemungkinan inovasi, pemikiran kreatif, atau ijtihad. Seiring perputaran yang terus-menerus dan perjalanan yang cepat, muncullah persoalan-persoalan baru yang belum dikenal oleh ulama terdahulu.
bahkan belum tersirat di benak para ulama salaf, sehingga hukum dan fatwa yang ditetapkan oleh ulama terdahulu tidak relevan lagi. Dan hal inilah yang memotivasi untuk berijtihad lantaran berubahnya masa, tempat, adat, dan kondisi serta keadaan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang. Para cendekiawan Islam atau ulama banyak berbeda pendapat dalam menentukan terminologi konsensus atau ijma'. Perbedaan pendapat mereka menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dilandaskan oleh dua hal. Pertama, penentuan para personal yang mempunyai idealitas untuk berkonsensus atau dianggap konsensusnya. Kedua, penentuan corak permasalahan-permasalahan yang dianggap dalam konsensus. Terlepas dari perdebatan soal terminologisnya, ia disepakati al-muttafaq alaih sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.